bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching hari ini, saya sebagai supervisor akan sedikit membicarakan atau mendiskusikan tentang kegiatan coaching kita hari ini. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam sesi ini. Nanti saya akan mengamati dan menilai coach dan coachingnya. Penilaian saya ini sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga ya Pak, semua itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, untuk pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan terhadap coaching kita hari ini? Baik Bu, terima kasih. Yang pertama, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, presensi, hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Pak Ahmad itu mau mengembangkan 3 kompetensi ya. Yang pertama itu presence atau hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, di antara ketiga kompetensi itu, mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi? Ya, baik Bu, ada 2 kompetensi yang saya spesifikkan. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, dan yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi Bapak mengambil 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Kira-kira indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini nanti menemukan solusi dari permasalahan ini, serta langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh ya, betul sekali Pak ya. Jadi Bapak itu menginginkan coach Bapak menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke lah Pak, sekian dulu ya Pak observasi kita hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Baik, terima kasih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dian. Silahkan duduk Pak Dian. Oke Pak, terima kasih. Wah, ada gorengan Pak. Iya Pak Dian. Pak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Baik Pak Dian. Ada apa kira-kira Pak Dian menghampiri saya ini? Saya dengar Pak Dian ingin mengajak diskusi seperti itu. Iya. Kan semalam saya WA nih nanya kapan kita bisa ketemu buat ngobrol. Ada yang pengen saya diskusikan Pak Ahmad. Ya pengen di coaching lah sama Pak Ahmad tentang masalah yang saya hadapi. Baik Pak Dian, jadi untuk diskusi kita kali ini kita tidak memakan waktu yang terlalu lama ya Pak Dian ya. Kurang lebih sekitar 20 hingga 30 menit. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa didapatkan nanti dari pembicaraan kita ini Pak Dian? Iya. Saya pengennya ketemu ide-ide yang fresh, yang segar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi saya sudah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini. Pengennya motivasi belajar anak-anak itu meningkat di semester 2 nanti. Oke, jadi harapan Pak Dian dari percakapan kita kali ini adanya ide-ide yang baru Pak Dian ya, betul Pak. gagasan yang baru
ataupun menemukan solusi ya terkait motivasi belajar siswa Pak Dian. Oke, baik Pak Dian. Nah, tadi berkaitan dengan permasalahan Pak Dian mengenai bagaimana siswa Pak Dian ini kurang termotivasi ya dalam proses pembelajarannya. Motivasinya itu rendah loh. Oke, khususnya di kelas Pak Dian ya. Iya, di kelas Nah, 10. Menurut Pak Dian nih, ya, siswa yang termotivasi dalam belajar itu siswa yang seperti apa Pak Dian? Siswa yang termotivasi tentunya siswa yang aktif, memberikan pernyataan, aktif bertanya, kemudian pokoknya aktif aja di kelas Pak. Dan juga bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga cepat. Oke, saya sepakat yang disampaikan Pak Dian. Jadi siswa yang aktif, siswa yang menimbulkan motivasi belajar ini yang tadi yang sebutkan tadi, siswa yang aktif, Pak Dian ya, siswa yang kritis, siswa yang fokus terhadap proses pembelajaran ini semua oleh gurunya. Iya. Seperti itu ya Pak Dian ya. Baik Pak Dian. Nah, kalau kenyataan ini Pak Dian kita bandingkan dengan angka itu, nah kira-kira kasus Pak Dian ini terkait permasalahannya ya, itu kalau kita letakkan posisi level angka 1 sampai 10, kira-kira posisi di mana ya? Motivasi belajar siswa sekarang saya rasa di level 4 Pak. Di level 4 ya? Iya. Kenapa alasannya Pak? Ya memang ya seperti itu. Jadi memang mereka sebenarnya nggak parah-parah banget kalau misalnya motivasi belajarnya, cuman itu memang harus ditingkatkan dan saya rasa itu ada di level 4 sekarang. Nah, harapan Pak Dian itu pengennya menuju ke level berapa kira-kira? Levelnya ke level 8 atau 9 bahkan. Karena kalau udah 9 saya rasa kelasnya juga bakalan seru, bakalan aktif juga. Kalau udah sampai level 9. Jadi levelnya 8 sampai 9 gitu lah. Baik Pak Dian. Nah, sekarang menurut Pak Dian lagi nih ya. Kira-kira siswa yang siswa yang kurang motivasi dalam belajar ini ya, apa penyebabnya Pak Dian? Penyebab siswa Pak Dian ini kurang semangat, antusias lah dalam belajar. Iya, mungkin karena kemarin kita ada habis pandemi ya. Pandemi, kemudian anak-anak juga pada belajar daring. Terus juga mereka sudah terbiasa dengan handphone masing-masing. Kalau sekarang banyak permainan-permainan yang bisa bikin candu juga. Saya rasa itu juga salah satu yang menyebabkan motivasi belajar juga rendah. Oke, jadi itu ya penyebabnya yang membuat siswa Pak Dian ini kurang antusias ya, kurang semangat dalam belajar. Saya setuju Pak Dian. Ya, itu bagian dari indikator permasalahan Pak Dian. Nah, kira-kira ada nggak upaya atau usaha yang Pak Dian terapkan atau lakukan untuk mengatasi siswa Pak Dian ini yang kurang semangat dalam belajar di kelasnya? Saya belum tahu nih, tapi saya punya rencana Pak. Saya punya rencana, kemarin saya buka aplikasi media sosial dan itu ada beberapa video tentang ice breaking. Nah, setelah saya perhatikan, sepertinya bisa saya terapkan Pak di pembelajaran di kelas dengan menerapkan ice breaking yang seru dan juga kekinian. Saya setuju lah dengan rencana Bapak ini, di mana Bapak akan memulai ice breaking dulu ya Pak ya, sebelum dimulainya proses pembelajaran. Terus pas mereka juga bosan, itu bisa juga kasih ice breaking dengan tujuan membangkitkan semangat siswa. Iya, biar jangan ngantuk Pak. Belajar. Dan biar jangan ngantuk juga ya. Iya. Jadi harus ada ice breakingnya. Iya, ya. jelas itu. Oke, betul sekali Pak Dian, luar biasa. Nah, sekarang nih Pak Dian, kira-kira lagi nih ya, apakah ada hambatan ya yang Pak Dian lakukan dalam membuat siswa ini termotivasi dalam belajar? Hambatannya paling mungkin saya agak bingung ya pakai ice breaking yang mana. Iya. Itu kan kalau ice breaking kan juga harus kita kuasai dulu sebelum kita terapkan. Saya kayak agak bingung sih memilih ice breaking yang mana yang tepat.
buat diterapkan di kelas. Oke, jadi Pak Dian hambatannya masih bingung untuk mencari alternatif SBQ yang mana Iya, betul. kiranya yang cocok ya terhadap siswa Pak Dian ini gitu ya. Oke, nah gini Pak Dian, kira-kira ada nggak cara lain itu yang Pak Dian lakukan ya untuk membuat siswa Pak Dian ini semangat dalam belajar selain SBQ tadi? Bisa juga saya menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, Pak. Kemarin saya baru ngikutin pelatihan media pembelajaran dengan Workwall. Itu juga saya yakin nanti bisa diterapkan di kelas, Pak. Itu jadi nanti mereka bermain sambil belajar menggunakan handphone dan juga nanti ada infokusnya juga permainan Workwall itu. Itu saya kira sudah bagus loh Pak. Gagasannya, intinya bagaimana Pak Dian memanfaatkan media pembelajaran tadi ya. Nah saya harapkan mudah-mudahan apa yang Pak Dian lakukan ini itu berhasil ya. Oke. Ya. Nah, berikutnya Pak Dian ya, setelah Pak Dian melakukan segala upaya tersebut itu, nah kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya yang dilakukan seperti apa kira-kira Pak Dian indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya ketika siswa tidak mudah mengantuk dan juga mereka semangat, Pak. Tidak mudah mengantuk dan semangat ya. Iya. Dengan Pak Dian memanfaatkan media tadi ya. Media tadi. Nah, sebagai penyampaian apa ya penyemangat siswa untuk belajar gitu ya. Iya. Baik Pak Dian. Nah, apa yang menjadi komitmen gitu Pak Dian terhadap masalah ini? Ya, saya akan berusaha dengan keras bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar motivasi belajar siswa bisa meningkat. Oke, jadi Pak Dian bekerja keras gitu ya untuk mencari gagasan-gagasan tadi ya, menemukan strategi tadi gitu ya, agar menunjukkan siswa Pak Dian ini semangat dalam belajar. Itu dari sekali. Nah, kira-kira siapa saja yang membantu Pak Dian dalam menjalankan komitmen ini? Yang pertama mungkin rekan guru, Pak. Jadi rekan guru nanti bisa saya juga diskusi sama mereka tentang speaking ataupun cara membuat media pembelajaran yang seru yang sudah mereka kuasai. Jadi nanti kita bisa saling tukar pengalaman. Kemudian juga dukungan kepala sekolah itu jelas. Dan terakhir itu adalah dari anak-anak sendiri sebagai objek pembelajaran. Saya kira yang membantu Bapak banyak sekali ya Pak ya. Iya. Dimulai dari kepala sekolah, guru, kemudian guru sebagai rekan sejawat Pak Dian ya, kemudian siswa sendiri ya. Iya. Itu Pak Dian ya. Baik Pak Dian. Nah sekarang bisa saya simpulkan apa yang sudah kita bicarakan tadi Pak Dian. Dari upaya yang Pak Dian terapkan, lakukan baik sekarang maupun di depannya, tadi sudah kita bicarakan. Pertama, Pak Dian sebelum memulai pembelajaran, pastinya Pak Dian menggunakan ice breaking dulu agar tumbuh semangat siswa belajarnya. Kemudian yang kedua, upaya Pak Dian bagaimana memanfaatkan media gitu ya, media pembelajaran yang menarik ya, sehingga minat belajar siswa itu fokus dan tetap apa ya kira-kira tumbuh aktif ya dalam proses pembelajarannya. Oke, baik Pak Dian, kita sudah pada kesimpulan. Nah sekarang bagaimana kira-kira perasaan Pak Dian setelah kita melaksanakan catatannya, diskusinya? Iya, saya merasa lega ya Pak ya, karena saya bisa sharing, bisa coaching dengan Bapak Ahmad Firdaus tentang masalah gimana caranya meningkatkan motivasi belajar, dan semoga saya bisa menerapkannya di kedepannya. Alhamdulillah, saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dian, di mana pada percakapan kita sudah menemukan alternatif solusi ya pada ya terkait khusus Pak Dian, siswanya kurang bersemangat dalam belajar. Baik Pak Dian, nanti ya bisa kita ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya.
atau setelah upaya yang Bapak lakukan ini. Oke. Demikian dari saya tadi ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Bapak rencana ke depan itu akan berhasil nanti diterapkan kepada siswa-siswinya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dian ya. Oke, saya kembali ke kelas dulu. Silahkan Pak Dian. Alhamdulillah Pak Ahmad sudah selesai melakukan coaching ya. Baik Bu. Ya, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan hasil coaching Bapak tadi. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu. Di praktik coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, di mana itu ada tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya seperti itu. Iya, oke Pak Ahmad. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya dan ada tanggung jawab. Ya, dan tadi juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga coachingnya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik Bu, jadi ada kompetensi yang saya kembangkan ke depannya. Saya ingin lebih memahami lagi secara mendalam ya bagaimana proses coaching ini sesuai dengan alur kita seperti itu ya. Sehingga ke depannya saya benar-benar bisa melaksanakan praktik coaching ini itu jauh lebih baik dan lebih sempurna. Oh iya, baik Pak Ahmad ya. Jadi Pak Ahmad itu mau lebih memahami lagi ya proses alur ceritanya sehingga saat melakukan coaching pada tahap berikutnya itu jauh lebih baik lagi. Ya, ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Baik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji semua. Ya, sama-sama.